Gunung Ciremai, menjulang gagah di langit Jawa Barat, adalah titik tertinggi di provinsi ini, 3.078 meter di atas permukaan laut. Terletak di antara dua wilayah, yaitu Kabupaten Kuningan dan Majalengka, gunung ini tak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tapi juga karena kisah-kisah magis yang menyelimuti setiap sudut lereng dan puncaknya. Kabutnya tebal dan tidak mudah ditembus cahaya. Anginnya dingin, kadang terasa seperti bisikan. Banyak pendaki merasa ada yang memperhatikan dari balik pohon-pohon besar, seolah gunung ini punya nyawa. Tapi sesungguhnya, yang membuat Ciremai begitu istimewa, bukan hanya medan pendakiannya yang menantang, melainkan rahasia tua yang terpendam di dalamnya. Sebuah cerita lama, tentang pertarungan, tentang kekuatan, dan tentang pilihan antara menjaga atau menguasai. Konon, ratusan tahun yang lalu, sebelum gunung ini disebut Ciremai, tempat ini hanyalah dataran tinggi yang masih sunyi dan belum tersentuh manusia. Hutan-hutannya lebat, suara burung hanya terdengar di kejauhan. Kabut seolah menggantung abadi, seperti tirai tebal yang menyembunyikan sesuatu. Dan memang, ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Suatu hari, dunia yang damai itu berubah. Ketika dua sosok sakti, Ki Buyut Manguntapa, sang penjaga keseimbangan, dan Nini Pelet, perempuan sakti yang haus akan kekuatan, dipertemukan oleh takdir. Pertemuan yang tidak disebabkan oleh kebetulan, tapi oleh keinginan, ambisi, dan godaan kekuasaan. Gunung ini menjadi panggung utama dari konflik mereka. Dan hingga hari ini, kabarnya, sisa pertarungan itu masih terasa di udara. Ki Buyut Manguntapa bukan orang biasa. Ia bukan hanya pendekar sakti yang mampu menaklukkan alam. Ia adalah pelindung spiritual yang menjalani hidup sederhana di kaki gunung. Di balik kerendahan hatinya, tersembunyi sebuah pusaka luar biasa, kitab sakti bernama Ajian Segoro Banyu. Kitab ini bukan buku biasa. Ia berisi ilmu tua yang mengendalikan unsur air, memperpanjang usia, bahkan memperkuat tubuh dan jiwa. Tapi hanya mereka yang berhati murni yang bisa membukanya. Kitab itu bukan dibuat untuk menaklukkan, melainkan untuk menjaga keseimbangan dunia. Dan karena itulah, banyak makhluk, manusia maupun bukan, menginginkannya. Termasuk satu sosok yang telah berusia ratusan tahun, dan belum puas. Namanya adalah Nini Pelet. Ia bukan sekadar legenda yang menghantui kisah-kisah rakyat. Ia nyata. Seorang perempuan tua yang kekuatannya tumbuh dari energi manusia, dari hasrat, cinta, dan obsesi. Dulu, Nini Pelet dikenal sebagai tabib sakti. Tapi kekuatannya tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kelam. Ia belajar mengikat jiwa, merayu batin, dan mencuri tenaga kehidupan. Tapi ia tahu, semua itu tidak cukup. Ia ingin kekekalan. Ia ingin menguasai. Maka ketika kabar tentang Ajian Segoro Banyu sampai ke telinganya, ia memutuskan untuk mendapatkannya. Dengan segala cara. Dan ia tahu, Ki Buyut Manguntapa adalah satu-satunya penghalang di jalannya. Pada suatu malam, saat bulan menggantung pucat di langit dan kabut menari di antara pepohonan, Nini Pelet menuruni gunung. Ia tidak datang dengan wajah tuanya. Tidak. Ia menjelma menjadi seorang gadis muda nan cantik jelita. Wajahnya bersinar seperti cahaya lampu minyak. Matanya sayu namun menggoda. Senyumnya, mampu meluluhkan hati lelaki manapun yang menatapnya. Ia masuk ke desa tempat Ki Buyut tinggal, berpura-pura sebagai musafir yang tersesat. Setiap kata-katanya mengandung sihir. Tapi Ki Buyut Manguntapa tidak bergeming. Ia menyambut tamu itu dengan ramah, namun hatinya waspada. Karena di balik kecantikan itu, ia merasakan sesuatu yang bergetar tak wajar. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia sepenuhnya. Ketika cara halus tak berhasil, Nini Pelet beralih pada kegelapan yang sesungguhnya. Ia mulai mengacaukan kehidupan warga desa dengan kekuatan sihirnya. Air sungai tiba-tiba meluap tanpa hujan. Sawah yang semula subur, mendadak kering dan retak-retak, seolah disentuh tangan tak kasat mata. Anak-anak jatuh sakit satu persatu, demam tinggi tanpa sebab, dan malam-malam mereka dipenuhi jeritan dan mimpi buruk. Suara-suara asing terdengar dari balik dinding rumah, dan para orang tua mulai resah. Warga tak tahu harus berbuat apa. Hanya satu orang yang mereka percayai bisa menjinakkan kekacauan ini, Ki Buyut Manguntapa. Tapi di balik setiap bencana yang ia tangani,
Ki Buyut mulai menyadari. Ini bukan bencana alam, ini adalah serangan. Dan akhirnya, malam itu datang juga. Malam di mana langit seperti merunduk, dan udara menegang seperti benang yang siap putus. Di tengah hutan sebelah timur kaki gunung, Ki Buyut berdiri tegak dengan tongkat kayunya yang sederhana, mengenakan jubah putih bersih. Di hadapannya berdiri Nini Pelet dalam wujud aslinya, bukan lagi gadis cantik, melainkan nenek tua dengan rambut seperti belalai ular, mata merah menyala, dan tubuh yang mengeluarkan kabut hitam dari setiap pori. Tidak ada basa-basi, tidak ada sapa, hanya tatapan yang saling mengukur. Dan dari tatapan itu, mereka tahu, ini bukan sekadar duel. Ini adalah pertarungan takdir. Satu menjaga, satu merusak. Pertarungan pun meletus. Langit berubah muram, seolah ikut menahan napas. Petir menyambar tanpa suara, dan awan turun rendah seperti ingin memeluk bumi. Ki Buyut mengangkat tongkatnya. Dari tanah, air menyembur seperti ular raksasa, melingkari tubuhnya menjadi perisai. Nini Pelet tertawa, tawa melengking yang bisa memecahkan kaca. Ia mengangkat tangannya, dan dari jari-jarinya muncul api biru yang menari-nari dalam pusaran angin hitam. Benturan dua unsur itu mengguncang bumi. Pohon tumbang, batu terbelah, burung-burung jatuh dari langit seperti daun kering. Hutan menangis. Alam seolah ingin memisahkan mereka, tapi tidak bisa. Ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah bentrokan dua kutub dunia. 3 hari 3 malam pertarungan berlangsung. Tanpa henti, tanpa jeda. Sementara warga desa hanya bisa berdoa dari kejauhan, merasakan getaran tanah di bawah kaki mereka dan mendengar gelegar dari balik gunung. Ki Buyut mulai kelelahan. Tapi ia tidak menyerang untuk membunuh. Tidak. Ia hanya bertahan. Menahan. Karena ia tahu, kekuatan yang ia miliki bukan untuk membinasakan, tapi untuk menjaga keseimbangan. Di balik kekuatannya, ada kesucian. Sedangkan Nini Pelet semakin menggila. Ia mengerahkan semua sihir yang pernah ia pelajari selama ratusan tahun, termasuk yang dilarang. Ia mengubah bayangan menjadi belati. Ia membuat waktu melambat. Tapi Ki Buyut tetap tegak. Selalu kembali berdiri, meski tubuhnya mulai melemah. Dan pada suatu titik, ketika langit menghitam sempurna dan suara dunia menghilang, sebuah kelengahan terjadi. Nini Pelet, dengan liciknya, menciptakan ilusi serangan besar-besaran ke arah desa. Ki Buyut terpaksa membagi fokusnya untuk melindungi warga tak berdosa. Dalam celah itulah, Nini Pelet berhasil mendekat dan menyentuh ajian segoro banyu yang disimpan dalam kantung pusaka di balik jubah Ki Buyut. Seketika, cahaya aneh membungkus tubuhnya. Ia bergetar. Ia tertawa. Tapi itu bukan tawa kemenangan, itu tawa kegilaan. Karena kitab itu, kitab suci yang hanya bisa menyatu dengan jiwa yang bersih, menolak dirinya. Energi kitab justru mengamuk dari dalam. Tubuh Nini Pelet mulai terbakar oleh cahaya putih yang menyakitkan. Tapi ia bertahan. Dengan segenap amarah dan ambisinya, ia kabur, melarikan diri ke arah gunung, mencoba menenangkan kekacauan dalam dirinya sebelum ia hancur dari dalam. Ki Buyut mengejarnya. Meski tubuhnya nyaris roboh, napas tersengal, dan darah mengucur dari pelipisnya, ia tahu, ini belum berakhir. Jika Nini Pelet berhasil menyatu dengan kekuatan kitab suci, kehancuran bisa terjadi bukan hanya di lereng Ciremai, tapi meluas ke seluruh tanah Pasundan. Maka dengan sisa tenaga dan doanya yang paling dalam, Ki Buyut melangkah ke dalam hutan paling sunyi di lereng gunung. Kabut turun tebal, udara makin dingin. Jejak Nini Pelet membara di tanah, menghitamkan dedaunan dan membuat burung-burung bungkam. Tak ada suara, hanya detak jantung dan firasat buruk. Gunung seolah sedang menahan napasnya, menunggu sesuatu yang tak bisa dihindari. Disinilah mereka bertemu lagi, untuk terakhir kalinya. Sebuah tebing curam, di hadapan mulut gua yang dalam dan gelap. Konon, gua itu dulunya hanya celah kecil. Tapi saat Nini Pelet berlutut di sana, kesakitan karena energi kitab yang terus membakar tubuhnya dari dalam, gua itu membuka sendiri, seolah memanggilnya. Dan dari sana, terdengar suara-suara aneh. Suara bisikan, entah dari makhluk atau dari dalam pikirannya sendiri. Ki Buyut tiba. Ia tak berkata sepatah kata pun. Ia tahu, kata-kata tak akan mengubah apapun. Maka ia menancapkan tongkatnya ke tanah, memejamkan mata,
dan membacakan mantra terakhirnya, mantra penyegel. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengurung. Agar kekuatan dan kegilaan itu tak pernah lepas lagi. Tanah berguncang. Angin menderu dari segala arah. Pohon-pohon mencicit seperti menangis. Gua itu menelan tubuh Nini Pelet yang menjerit, jeritan panjang, mengerikan, bercampur amarah, kesakitan, dan ketakutan. Saat tubuhnya menghilang di kegelapan, cahaya dari kitab ikut tersedot ke dalam. Lalu, sunyi. Semua terdiam. Dunia seperti berhenti sebentar. Ki Buyut berlutut. Wajahnya pucat, tapi matanya tenang. Ia telah berhasil. Kitab kembali pada tempatnya. Nini Pelet tersegel. Namun, bukan tanpa pengorbanan. Energi yang dikeluarkannya terlalu besar. Tubuhnya melemah. Ia tidak mati, tapi juga tak lagi seperti dulu. Sejak malam itu, ia menghilang. Tak ada yang tahu kemana. Sebagian percaya ia menjadi pertapa abadi. Sebagian lagi percaya, ia menyatu dengan roh Gunung Ciremai, menjadi penjaga sunyi di atas awan. Gua itu, tempat penyegelan, kini dikenal sebagai Gua Walet. Letaknya tersembunyi, tak mudah dijangkau. Banyak pendaki mengatakan mereka melihat burung-burung walet berterbangan di sekitar sana, seolah menjaga sesuatu yang tak terlihat. Tapi sebagian lagi bersumpah pernah mendengar suara perempuan tua memanggil dari dalam gua, suara yang lirih, memohon, namun juga mengancam. Balikan kitab itu, katanya. Aku belum selesai, dan sejak saat itu, tak ada satupun pendaki yang berani bermalam di sekitar gua itu. Gua Walet bukan tempat biasa. Ia adalah segel, dan di dalamnya, tersimpan kekuatan yang seharusnya tidak dibangunkan lagi. Namun, legenda ini tidak berhenti di situ. Karena meskipun Nini Pelet telah disegel, kekuatan dan pengaruhnya tidak benar-benar hilang. Ada kalanya, saat kabut di lereng Ciremai terlalu tebal dan udara terasa terlalu berat, orang-orang percaya, itu tandanya segel itu bergetar. Bahwa Nini Pelet masih terjaga di sana, bukan tertidur, melainkan menanti. Menanti seseorang yang cukup lemah, atau cukup tamak, untuk membangunkannya kembali. Dan disinilah ujian manusia sesungguhnya. Karena seperti dalam kisah ini, musuh terbesar bukanlah monster atau iblis, tapi keinginan dalam diri sendiri. Hasrat, ambisi, dan godaan untuk mengambil kekuatan yang bukan haknya. Gunung Ciremai mengingatkan kita bahwa menjaga lebih berat daripada menguasai. Gunung Ciremai, sejak saat itu, bukan lagi sekadar gunung. Ia menjadi simbol, menjadi tapal batas antara kekuatan yang terkendali dan yang terlepas. Setiap langkah mendaki menuju puncaknya bukan cuma perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan batin. Orang-orang yang berniat buruk, konon akan tersesat. Kompas tak lagi berfungsi. Jalur terasa berulang. Kabut tak mau membuka jalan. Tapi mereka yang tulus, yang datang dengan niat bersih, justru diberi petunjuk oleh alam itu sendiri. Angin yang membimbing. Akar pohon yang menjulur jadi pegangan. Bunga edelweiss yang seolah menunduk memberi restu. Ciremai bukan tempat main-main. Ia punya kehendaknya sendiri. Dan ia bisa merasakan isi hati siapapun yang menapakinya. Nama, Ciremai, sendiri, menurut sebagian, berasal dari buah kecil bernama cereme. Buah yang rasanya masam, namun menyegarkan. Sebagian lain menyebut itu hanyalah bentuk perubahan lidah dari cereme menjadi Ciremai, mengikuti pola banyak tempat di Jawa Barat yang diawali dengan ci. Tapi apakah itu benar? Atau apakah nama itu sebenarnya menyimpan makna lebih dalam? Ciremai, ci, bisa berarti air. Remai, terdengar seperti gemuruh, seperti peringatan. Bukankah itu sesuai dengan inti kisahnya? Air dan amarah, kesucian dan kekacauan. Nama itu, seperti gunungnya, mengandung dualitas. Sederhana di permukaan, dalam di makna. Legenda ini bukan hanya kisah antara dua tokoh sakti. Ia adalah cermin. Nini Pelet bukan semata penyihir jahat. Ia adalah simbol. Ia adalah bayangan dalam diri manusia, ambisi, hasrat, keinginan untuk memiliki sesuatu yang bukan haknya. Sementara Ki Buyut Manguntapa adalah kebalikannya. Ia mewakili kebijaksanaan, keteguhan hati, kemampuan untuk menahan diri meskipun punya kuasa. Pertarungan mereka adalah pertarungan abadi dalam diri kita semua.
Dan kenyataan bahwa Nini Pelet tidak dihancurkan, tapi disegel, menunjukkan bahwa sisi gelap itu tak bisa dihilangkan sepenuhnya. Ia akan selalu ada. Tugas kita bukan memusnahkannya, tapi mengendalikannya. Gua Walet hingga kini masih menjadi misteri. Ada yang bilang, jika kau cukup berani dan cukup kosong dalam batinmu, kau bisa mendengar bisikan Nini Pelet saat berdiri di mulut gua. Suaranya tidak selalu jahat, kadang lembut, menggoda. Ia menawarkan kekuatan, kemudahan, kejayaan. Tapi semuanya ada harganya. Karena setiap kekuatan yang diambil tanpa dasar kearifan akan menuntut balasan. Maka, orang tua di lereng gunung sering memperingatkan, jangan sombong di Ciremai. Jangan menantang yang tak terlihat. Karena di sana, tak semua yang diam itu lemah. Dan tak semua yang tua itu mati. Kalimat itu masih dilafalkan lirih oleh para pendaki yang tahu cerita ini. Sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan. Kini, saat kau memandang Gunung Ciremai dari kejauhan, di pagi hari saat puncaknya menyembul di antara kabut, ingatlah bahwa yang kau lihat bukan hanya gunung, tapi penjaga, saksi bisu dari kisah manusia melawan dirinya sendiri. Dan ketika kau mendaki puncaknya, langkah demi langkah, rasakanlah udara yang semakin tipis itu sebagai pengingat. Semakin tinggi kita naik, semakin besar tanggung jawab untuk tidak tergelincir. Karena sesungguhnya, setiap manusia menyimpan sedikit Nini Pelet dan sedikit Ki Buyut Manguntapa. Pilihan ada di tangan kita, menyatu dengan cahaya atau menyerah pada gelap. Dan Gunung Ciremai akan selalu mengingat siapa yang memilih apa.